Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 dengan materi pengambilan keputusan dalam bidang Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik Raja Haji Tanjung Pinang tahun 2020-2021. Welcome to anggota kelompok Arneta Dwi, Dias Pratama Putra, Fikri Dewo, Juwita Reza, Meti Sofiani, Novlita Kurniati, Rosalina, dan Untung. Oke, selanjutnya dari sini kami akan langsung masuk ke materi. MA 1989. Pengambilan keputusan adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang pimpinan atau sekelompok orang antar pimpinan atau pimpinan dan bawahan dalam usaha memecahkan dan mencari solusi dan suatu problem yang dihadapi dengan merumuskan, menetapkan sebagai alternatif. Hakikat pengambilan keputusan adalah hakikat suatu masalah, pengumpulan fakta-fakta dan data, penentuan yang matang dan alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat. Pengambilan keputusan tidak dapat dilakukan secara sembrono, karena pendekatan pada pengambilan keputusan harus didasarkan kepada sistematis tertentu. Dengan suatu masalah, hakikat masalah tersebut harus diketahui dengan jelas. Pemecah masalah tidak dapat dilakukan melalui ilham atau dengan mengarang, tetapi harus berdasarkan fakta-fakta yang terkumpul secara sistematis, terolah dengan baik dan tersimpan secara teratur, sehingga fakta atau data tersebut dapat dipercaya. Keputusan yang baik adalah keputusan yang telah dipilih dan berbagai baik. Apabila pengambilan keputusan tidak berdasarkan ketentuan yang ada, maka tidak terlaksananya keputusan karena tidak sesuai dengan kemampuan organisasi untuk melaksanakannya, baik dari segi manusia maupun materi. Ketidakmauan orang-orang pelaksana untuk melaksanakan karena tidak terlihat dalam keputusan yang diambil sesuai hal yang menunjukkan adanya sinkronisasi antara tujuan pengambilan keputusan. 1. Bersifat tunggal. Tujuan pengambilan keputusan yang bersifat tunggal terjadi apabila keputusan yang dihasilkan hanya menyangkut satu masalah. Artinya, bahwa sesekali diputuskan tidak ada kaitan dengan masalah lain. Kedua, bersifat ganda. Tujuan pengambilan keputusan yang bersifat ganda terjadi dari satu masalah. Artinya, keputusan yang diambil ini sekaligus memecah dua atau lebih masalah yang bersifat kontradiktif atau yang tidak bersifat kontradiktif. Unsur-unsur atau komponen pengambilan keputusan. Tujuan dari pengambilan keputusan yaitu 1. Identifikasi alternatif keputusan untuk memecahkan masalah. Yang kedua, perhitungan mengenai faktor-faktor yang tidak dapat Yang ketiga, sarana atau alat untuk mengevaluasi atau mengukur hasil dari suatu pengambilan keputusan. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dias Pratama Putra. Kepada Dias kami persilakan. Selanjutnya saya akan membacakan proses pengambilan keputusan. Menurut W.H. Newman, pengambilan keputusan ini menyangkut 4 langkah. Tentukan diagnosa dari masalah yang sebenarnya. Yang kedua, pikirkan 1 atau lebih pemecahan yang baik. Yang ketiga itu
Proyeksikan dan bandingkan konsekuensi daripada alternatif itu. Yang keempat, berilah penilaian perbedaan dari sejumlah konsekuensi itu dan pilihlah langkah tindakannya. Menurut Herbert Simon, proses pengambilan keputusan pada hakikatnya terdiri atas 3 langkah utama, yaitu yang pertama, kegiatan intelijen, menyangkut pencarian berbagai kondisi lingkungan yang diperlukan bagi keputusan. Yang selanjutnya, kegiatan desain. Tahap ini menyangkut pembuatan, pengembangan, dan penganalisaan berbagai rangkaian kegiatan yang mungkin dilakukan. Selanjutnya, kegiatan pemilihan. Alternatif yang tersedia. Menurut Elbing, ada 5 langkah dalam proses pengambilan keputusan. Yang pertama itu, identifikasi dan diagnosa masalah. Yang kedua, pengumpulan dan analisis data yang relevan. Yang ketiga, pengembangan dan evaluasi alternatif-alternatif. Yang keempat, pemilihan alternatif terbaik. Yang kelima, presentasi keputusan dan evaluasi terhadap hasil-hasil. Bacakan oleh Naflita. Tahap-tahap pengambilan keputusan. Dalam proses pengambilan keputusan, ada beberapa tahap yang sering digunakan oleh para pemimpin, yaitu 1. Kewenangan tanpa diskusi. Metode pengambilan keputusan ini seringkali digunakan oleh para pemimpin otokratik atau dalam kepemimpinan militer. Yaitu cepat dalam arti ketika organisasi tidak mempunyai waktu yang cukup untuk memutuskan apa yang harus dilakukan. Yang kedua, pendapat ahli. Kadang-kadang seorang anggota organisasi oleh anggota lainnya diberi predikat sebagai ahli, sehingga memungkinkannya memiliki kekuatan dan kekuasaan pengambilan keputusan ini akan bekerja dengan baik apabila seorang anggota organisasi yang dianggap ahli tersebut memang benar-benar tidak diragukan lagi kemampuannya dalam hal tertentu oleh anggota lainnya. Yang ketiga, kewenangan setelah diskusi. Sifat otokratik dalam pengambilan keputusan ini lebih sedikit apabila dibandingkan dengan metode yang pertama. Karena metode authority ruler after discuss ini pertimbangan pendapat atau opini lebih dari satu anggota organisasi dalam proses pengambilan keputusan. Yang keempat, kesepakatan. Kesepakatan atau konsensus akan terjadi kalau semua keputusan yang diambil. Metode pengambilan keputusan ini memiliki keuntungan, yakni partisipasi penuh dari seluruh anggota organisasi akan dapat meningkatkan kualitas keputusan yang diambil, sebaik seperti tanggung jawab para anggota dalam mendukung keputusan tersebut. Selain itu, yang berhubungan dengan persoalan-persoalan yang kritis dan kompleks. Namun demikian, metode pengambilan keputusan yang dilakukan melalui kesepakatan ini tidak lepas juga dari kekurangan-kekurangan. Yang paling menonjol adalah dibutuhkannya waktu yang relatif lebih banyak dan lebih lama, sehingga metode ini tidak cocok untuk digunakan dalam keadaan mendesak atau darurat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Pengambilan keputusan merupakan proses yang kompleks yang memerlukan penanganan yang serius. Secara umum,
Proses pengambilan keputusan meliputi 7 langkah berikut. Gibson, DKK 1987. 1. Menerapkan tujuan dan sasaran sebelum memulai proses pengambilan keputusan. Terlebih dahulu, apa hasil yang harus dicapai dan apa ukuran hasil yang harus dicapai, dan apa ukuran pencapaian hasil tersebut. 2. Identifikasi persoalan. Persoalan-persoalan di seputar pengambilan keputusan harus diidentifikasikan dan memberi batasan persoalan ini harus tepat pada inti persoalannya, sehingga mengembangkan alternatif. Tahap ini berisi mengidentifikasi berbagai alternatif yang memungkinkan untuk pengembalian keputusan yang ada. Selama alternatif itu ada hubungannya walaupun sedikit, harus ditambang dalam tahap ini. Belum ada komentar dan analisis. 4. Menentukan berlangsung analisis terhadap berbagai alternatif yang sudah dikemukakan pada tahap dan sebelumnya. Pada tahap ini juga disusun juga kriteria tentang alternatif yang sesuai dengan tujuan dan sasaran. Pengambilan keputusan hasil tahap ini mungkin masih merupakan beberapa alternatif yang dipandai layak akan dibacakan oleh Arnetta Dwi Amelina. Selanjutnya, memilih alternatif. Beberapa alternatif yang layak tersebut di atas harus dipilih satu alternatif yang terbaik. Pemilihan alternatif harus mempertimbangkan ketersediaan sumber daya, keefektifan alternatif dalam memecahkan persoalan, kemampuan alternatif untuk mencapai tujuan dan sasaran, dan daya menerapkan keputusan. Keputusan yang baik harus dilaksanakan. Keputusan itu sendiri merupakan abstraksi, sedangkan baik tidaknya baru dapat dilihat dari pelaksanaannya. Pengendalian dan evaluasi. Pelaksanaan keputusan perlu pengendalian dan evaluasi untuk menjaga agar pelaksanaan keputusan tersebut sesuai dengan yang sudah diputuskan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dewo. Baiklah, saya akan membacakan macam-macam keputusan manajerial. Dalam pembuatan sebuah keputusan, manajer akan memilih berbagai macam cara dalam penyelesaiannya, yang mana akan membuat keputusan tersebut sesuai dengan kondisi dan situasi yang sudah ada. Salah satu metode yang dipergunakan ialah dengan pengklarifikasian dengan menentukan apakah keputusan tersebut terprogram maupun tidak. Keputusan juga dapat dibedakan menjadi keputusan yang dibuat di bawah kondisi kepastian, risiko, dan ketidakpastian. Keputusan terprogram adalah keputusan yang dibuat menurut kebiasaan, aturan, keputusan berulang-ulang dan secara rutin. Manajer pada sebagian besar organisasi menghadapi sejumlah besar keputusan terprogram. Dalam operasi sehari-hari, keputusan-keputusan tersebut dibuat tanpa membuang waktu dan usaha yang tidak perlu karena keputusan tersebut dibuat dalam rangka pemecahan dengan membatasi dan menghilangkan alternatif. Sebagai contohnya, manajer tidak perlu memikirkan masalah
penetapan gaji karyawan baru. Karena organisasi pada umumnya mempunyai skala gaji untuk semua posisi. Manajer juga tidak perlu memikirkan masalah-masalah harian yang akan dihadapi karena prosedur tersedia. Yang akan selanjutnya dibacain oleh Meti. Terima kasih kepada Dewo. Selanjutnya kita masuk pada tipe-tipe keputusan teknik dalam pembuatan keputusan tradisional modern. Di program, keputusan-keputusan tim dan berulang-ulang. Organisasi mengembangkan proses-proses khusus bagi penanganannya, yaitu kebiasaan kegiatan tim, prosedur pengoperasian standar, struktur organisasi pengharapan umum, sistem tujuan saluran informasi yang disusun dengan baik, yaitu teknik riset operasi, analisa matematik, model simulasi komputer, pengolahan data elektronik. Tidak deprogram, keputusan-keputusan sekali pakai, kebijaksanaan diskusi sehat, ditangani dengan proses pemecahan masalah umum, kebijakan institusi dan kreativitas, coba-coba, seleksi dan latihan para pelaksana teknik. Kemudian dasar pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan berdasarkan intuisi keputusan yang diambil berdasarkan intuisi atau perasaan lebih yang bersifat subjektif, yaitu mudah terkena sugesti, pengaruh luar, dan faktor kejiwaan lain. Kelebihan waktu yang untuk masalah yang pengaruh terbatas pengambilan keputusan atau pemberian kepuasan pada umumnya. Kemampuan pengambilan keputusan dari pengambilan keputusan itu sangat berperan dan itu perlu dimanfaatkan dengan baik. Kelemahannya yaitu keputusan yang diambil atau dihasilkan relatif kurang baik, sulit mencari perbandingannya sehingga sulit diukur keberadaannya. Dasar-dasar lain dalam mengambil keputusan sering diabaikan. Berdasarkan pengalaman praktis, karena pengalaman seseorang dapat memperkirakan keadaan sesuatu dan dapat memperhitungkan untung rugi baik buruk keputusan yang akan dihasilkan. Pengambilan keputusan berdasarkan rasional. Keputusan yang bersifat rasional berkaitan dengan daya guna. Masalah-masalah yang dihadapi merupakan pemecahan rasional. Keputusan yang dibuat berdasarkan pertimbangan rasional lebih bersifat objektif. Dalam masyarakat, keputusan yang rasional dapat diukur apabila kepuasan optimal masyarakat dapat terlaksana dalam batas-batas nilai masyarakat yang diakui saat itu. Selanjutnya, pengambilan keputusan berdasarkan fakta. Ada yang berpendapat bahwa sebaiknya pengambilan keputusan didukung oleh sejumlah fakta yang memadai. Sebenarnya istilah fakta perlu dikatakan dengan istilah data dan informasi. Kumpulan fakta yang informasi adalah hasil pengolahan dari data. Dengan demikian, data harus diolah dulu menjadi informasi yang kemudian dijadikan dasar pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman. Seringkali bahwa sebelum mengambil keputusan, pimpinan mengingat-ingat apakah kasus seperti ini sebelumnya pernah terjadi. Pengingatan semacam itu biasanya ditelusuri melalui arsip-arsip pengalaman masa lampau. Jika masih sama, kemudian dapat menerapkan cara yang sebelumnya untuk mengatasi masalah yang timbul. Dalam hal tersebut, pengalaman memang dapat menjadi pedoman dalam menyelesaikan masalah. Keputusan yang berdasarkan pengalaman sangat bermanfaat bagi pengetahuan praktis. Pengalaman dan kemampuan untuk memperkirakan apa yang menjadi latar belakang masalah dan bagaimana arah penyelesaiannya sangat membantu dalam memudahkan pemecah masalah. Kemudian pengambilan keputusan berdasarkan wewenang. Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang biasanya dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya atau orang yang lebih tinggi kedudukannya. Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang memiliki kelebihan dan kelemahan. Kemudian
Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Juwita Reza. Faktor-faktor yang perlu diperlihatkan dalam pengambilan keputusan. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pengambilan keputusan menurut Terry, yaitu hal-hal yang berwujud maupun yang tidak terwujud, yang emosional maupun rasional perlu diperhitungkan dalam pengambilan keputusan. Setiap keputusan harus dapat dijadikan bahan untuk mencapai tujuan organisasi. Setiap keputusan jangan berorientasi pada kepentingan pribadi, tetapi harus lebih mementingkan kepentingan organisasi. Jangan sekali pilihan yang memuaskan. Oleh karena itu, buatlah alternatif tandingan. Pengambilan keputusan merupakan tindakan mental. Dari tindakan ini harus diubah menjadi tindakan fisik. Pengambilan keputusan efektif membutuhkan waktu yang cukup lama. Diperlukan pengambilan keputusan yang praktis untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Setiap keputusan hendaknya dilembagakan agar diketahui keputusan itu benar. Setiap keputusan merupakan tindakan permulaan dari serangkaian kegiatan mata rantai berikutnya. Proses pengambilan keputusan. Keputusan adalah proses melalui cara mana seorang manajer berusaha mencapai beberapa keadaan yang diinginkan. Keputusan merupakan tanggapan para manajer dan karena itu organisasi terhadap permasalahan. Setiap keputusan adalah akibat dari sebuah proses dinamis yang dipengaruhi oleh banyak kekuatan, termasuk lingkungan organisasi dan pengetahuan, kecakapan, dan motivasi manajer. Jadi, pengambilan keputusan adalah proses pemikiran dan pertimbangan yang mendalam yang dihasilkan dalam sebuah keputusan atau kebijakan yang ditentukan. Akan tetapi, proses tersebut tidak pandang sebagai tujuan strategi, yang penting seluruhnya keputusan itu sendiri. Baik, inilah yang dapat kami sampaikan. Lebih terkurang kami mohon maaf. Apapun masalah kalian, lupakan saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.